percik air menuruni tebing landai, ukuran bunga kamboja melayang di atas batu-batu, seekor kupu-kupu mencari kembang, ulat hijau merentang-rentangkan tubuhnya di atas lembar daun. Lalu pasang sepatu menginjak semuanya. Setelah tuduhan dibaca, tertuduh maju ke depan dan memberikan kesaksian dengan sukarela. Mukanya berat bagaikan durian runtuh. Suaranya menggema seperti pisau bedah. Tidak seperti seorang politikus ataupun seniman. Ia sama sekali tidak menolak atau mencoba memberikan keterangan-keterangan yang palsu. Ia menerangkan semuanya dengan singkat dan jelas. Ia tidak menyangkal bahwa ia telah menyetop mobil itu, lalu menyapa penumpangnya. Dan ketika kaca jendela dibuka, ia langsung mengayunkan celurit ke arah leher pengendara mobil itu. Ia hampir saja berhasil ngacir, kalau saja tidak ada seorang satpam yang kebetulan lewat dan langsung melaporkannya kepada polisi. Kurang dari 1 hari pelaku pembunuhan brutal itu ditangkap. Lalu masyarakat bertanya-tanya, kenapa kaula muda ini membabi buta bersih Maharaja Lela? Kenapa kaula muda? Aku tidak tahu. Aku hanya melakukan apa yang kurasakan benar. Aku tak sengaja menggunakan celurit itu. Karena itulah senjata yang kutemukan ketika keinginan itu muncul. Keinginan untuk apa? Aku tak pasti betul. Keinginan untuk membunuh atau apa? Tiba-tiba muncul rasa benci. Kebencian itu begitu menggelegak hingga aku harus menyalurkannya. Akhirnya, aku ambil celurit dari seseorang yang kebetulan sedang buang air besar. Lalu celurit itu aku ayunkan ke arah leher pengendara mobil itu. Tidak. Ini bukan dendam. Bagaimana bisa dendam kalau baru 1 kali saja aku melihat dia? Mobilnya terlalu bagus dan mulus. Aku benci mobil-mobil beserta pengisinya, terutama mobil-mobil berkelas, apalagi yang build up, yang lalu lalang di negeri-negeri kita, di jalan-jalan yang kita biayai triliunan rupiah dari hutang yang harus ditanggung oleh anak cucu kita. Aku melihat bagaimana para pembantu mencuci mobil itu pagi-pagi buta. Aksesorisnya saja melebihi penghasilanku. Melebihi penghasilanku seumur hidup. Itu tidak adil. Begitu. Kalau aku punya kesempatan lagi, aku akan turun ke jalan dan menyikat seluruh mobil beserta pemiliknya. Tunggu dulu. Saudara tahu tidak bahwa mobil itu adalah miliknya sendiri. Apa salahnya orang memiliki mobil? Hah? Kalau saudara ingin punya mobil mewah, ya kerja dong. Ya betul, Kerja. Kalau orang ingin punya mobil mewah, ya kerja dong. ya. Kadang-kadang saya juga suka lihat mobil orang lebih bagus.
lihat rumahnya lebih mewah atau lihat istrinya lebih cantik. Tapi itu hanya perasaan toh, perasaan toh, tidak menjadi tindakan asosial. Ya kalaupun ada, hanya itu tindakan mawas diri, introspeksi. Kenapa orang lain punya rumah mewah sedangkan saya tidak? Kenapa orang lain punya mobil mewah sedangkan saya tidak? Kenapa orang lain punya istri cantik sedangkan saya belum? Itu. Ya kalau orang ingin punya mobil mewah, kerja dong. Betul itu. Ya kalau orang ingin punya mobil mewah, ya kerja dong. Saudara ini titit tidak bisa dengan seenak udahnya sendiri. Saudara tidak bisa menabok, membunuh seenak udah sendiri. Saudara ini telah melanggar HAM. Tahu apa itu HAM? Asasi manusia. Saudara ketahui bahwa mobil itu hasil kerjanya sendiri setelah belajar bekerja berpuluh tahun. Menurut catatan hariannya, dia mendapatkan mobil itu adalah berkat hasil kerja keras. Jadi sebenarnya orang yang saudara bunuh itu adalah persis seperti saudara sendiri. Ini apa namanya kalau bukan kecemburuan sosial yang tidak berbalas? Saudara akan dihukum mati kalau saudara melanggar hak asasi manusia. Maaf, ya saya kalau emosi, saya memang selalu begitu bicara lancar. Juga kalau apa itu dapat telepon, saya juga lancar berbicara di telepon, terutama untuk makelar gitu. Saudara akan dihukum mati karena saudara itu seperti tetet. Apa maksudnya tetet? Maksud saya itu teroris. Saudara itu seperti teroris. Saudara akan dihukum mati.